Palembang merupakan rumah dari Kerajaan Sriwijaya. Ribuan tahun lalu, Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat internasional perdagangan maritim melalui Selat Malaka. Dari zaman kerajaan sampai sekarang, sistem pembayaran di Sumatera Selatan banyak mengalami perubahan. Mulai dari sistem pembayaran barter atau tukar-menukar barang dari lada, beras, sampai ke emas, kemudian alat tukar koin, dan alat tukar uang tunai yang ditandai dengan rupiah. Di era digitalisasi, modernisasi, dan teknologi, sistem pembayaran juga berubah menjadi sistem pembayaran digital atau yang biasa kita kenal dengan KRIS. Kehidupan masyarakat di masa ini mengalami banyak perubahan, terkhususnya bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya di Provinsi Sumatera Selatan. Modernisasi dan juga kemajuan teknologi membawa berbagai kemudahan, tetapi juga membawa tantangan baru. Mulai dari sistem perkuliahan berbasis online, absen digital, hingga pembayaran lewat ponsel. Hal ini menunjukkan bahwa kampus tidak lagi dipisahkan dari teknologi. Salah satu perubahan paling nyata dapat kita lihat dari cara mahasiswa bertransaksi di kampus. Kini, uang tunai bukan lagi raja, era cashless telah tiba. Kita bisa lihat di berbagai sudut kampus. Pedagang sudah menggunakan sistem pembayaran seperti KRIS, Dana, maupun OVO. Transaksi menjadi cepat dan efisien. Mahasiswa tak perlu lagi mencari uang kembalian. Namun, hal tersebut berdampak mahasiswa menjadi lebih boros karena kemudahan transaksi. Halo teman-teman, jadi aku sama Epina mau ngobrol langsung nih sama mahasiswa Unstri tentang pembayaran digital yang sering kita gunakan, yaitu KRIS. Nah, boleh tahu nama kakaknya itu siapa? Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Raini Fandio dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Fisika, mahasiswa baru angkatan 25. Dan perkenalkan juga nama saya Anna Sultan Altaf dari Prodi Fisika tahun angkatan 2025. Oke, kakaknya lebih sering menggunakan pembayaran tunai apa KRIS nih pada saat belanja? Kalau pada saat belanja, saya lebih suka menggunakan KRIS. Kenapa nih Kak? Karena menurut saya pakai KRIS itu lebih simpel dan lebih mudah. Oke, Praktis juga, lebih cepat simple juga. Ya, Kak. Kira-kira itu apa ya kendalanya selama menggunakan KRIS itu? Kendala menggunakan KRIS itu biasanya itu ada sinyalnya. Di sinyal. Sinyal internetnya. Jadi lebih mudah itu menggunakan KRIS itu lebih mudah atau lebih susah kalau menurut kalian berdua? Menurut kami sih ada plus minusnya. Ya. Tapi lebih banyak Plusnya. mempermudahnya, Kak. Jadi tak perlu ribet, praktis, cepat juga kan transaksinya. Terima kasih kakaknya. Iya. Oke Kak, terima kasih ya. Baik, kami di sini sedang bersama narasumber kami. Boleh kenalin Kak namanya? Nama Khairul Kalam. Khairul? Kalam. Salam. Baik. Kalau boleh tahu, Bapak mulai kapan Pak berjualan di sini? Di sini mulai tahun 2022 pertengahan. 22 bulan 8 gitu. Masih baru masuk, saya mulai jualan. Ajaran baru masuk ya. Ajaran baru bulan 8 saya jualan mulai. Tapi tahunnya 2022. Selesai corona itu.
Kalau untuk penggunaan kris itu Pak, Bapak sudah kapan mulai menggunakan krisnya Pak? Penggunaan kris itu dalam tahun ini baru deh. Oh, baru tahun Ya, ini ya, baru Pak? tahun ini. Sebabnya kan penggunaan kris itu dari dulu udah ada ya. Tapi saya bikin pas tahun ini. Sebabnya konsumen mahasiswa ini kalau nggak ada kris, kadang kan mereka nggak ada duit cash kan, jadi nggak bisa ya kesulitan. Kan mahasiswa ini kebanyakan pegang dana atau kiris kan, nggak ada uang cash. Jadi ya kendalanya kalau mau beli Jasuke kalau nggak ada kris atau dana barcode kita susah juga. Iya gitu. Jadi perubahan yang telah terjadi setelah dari sebelumnya Bapak pakai cash, dari sekarang pakai QRIS itu apa Kak? Apakah meningkat atau bagaimana? Kalau semenjak ada kuis barcode atau sebelumnya itu penjualan itu sama aja. Tapi semenjak ada kuis atau barcode semenjak ada kuis atau barcode kita mempermudah pembayaran gitu. Jadi dalam penggunaan kris ini apa saja? Apakah ada tantangannya Pak? Kalau penggunaan kuis ini, kalau tantangannya kadang bisa di-scan, kadang nggak bisa di-scan gitu. Jadi barcode-nya terkendala jalan jaringan ya Pak? Iya, ya tuh kalau kuis atau dana ini kadang mereka itu kadang kan nggak bisa di-scan, kadang bisa di-scan gitu. Jadi itu ya Pak. Iya. Baik Pak, itu saja yang dapat dapat saya tanyakan. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya, makasih Pak. Bagi pedagang, penggunaan kris itu memudahkan pencatatan dan juga mengurangi resiko kehilangan dan mempercepat pelayanan. Namun, kurangnya akses internet dan juga biaya administrasi itu menjadi hambatan bagi penjual itu sendiri. Modernisasi digital di masyarakat sosial membawa kemudahan dan efisiensi melalui teknologi, seperti melalui pembayaran yang cashless. Masyarakat mendapatkan akses yang lebih cepat dan praktis. Dengan begitu, perubahan ini dapat mengubah pola interaksi sosial menjadi lebih individualistis. Nah, tantangannya adalah bagaimana cara memastikan teknologi itu dapat diakses oleh semua pihak dan bagaimana penggunaan teknologi itu secara bijak. Modernisasi ini bukan hanya kemajuan teknologi, tetapi juga perubahan sosial yang perlu disikapi secara kritis agar berdampak positif dan inklusif. Cashless di kampus ini bisa dijelaskan dengan teori modernisasi, yaitu proses perubahan sosial menuju kehidupan yang praktis, efisien, dan berbasis teknologi. Modernisasi membawa banyak sekali dampak positif yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Seperti misalnya kemudahan dalam transaksi, terus ekonomi yang menjadi lebih dinamis, dan bahkan juga kemudahan dalam interaksi sosial melalui berbagai platform digital. Nah, meskipun begitu, masih ada beberapa mahasiswa dan pedagang yang belum terbiasa akan kemudahan ini. Hal inilah yang disebut sebagai kesenjangan digital. Guys, gimana sih menurut kalian tentang budaya cashless, apalagi di Unsri ini? Kalau menurutku sih bagus ya, jadi lebih cepat dan juga nggak ribet gitu. Tapi bikin boros nggak sih kalau kita nggak bisa kontrolnya? Ya, yang tetap itu bijak dan tahu batas aja sih. Kalau pedagang juga senang, berarti sama-sama diuntungkan. Iya, tapi itu kan perlu ada pelatihan juga agar semua kalangan itu bisa tahu dan bisa mengikutinya. Cashless ini benar-benar tanda modernisasi berjalan di kampus, guys. Benar. Tapi asal jangan bikin jarak sosial antara yang bisa teknologi dan nggak bisa teknologi aja. Tapi yang menurut gua adaptasi ini cuman adaptasi yang ada di kampus ini. Soalnya mahasiswa kan gak mau ribet. Jadi ya tinggal foto-foto aja pakai QRIS. Gimana bro? Bener sih, tapi ya teknologi itu bukan tren teman-teman, lebih ke cara pikir kita itu yang berubah gitu. Jadi teman-teman, ayo kita gunakan teknologi dengan bijak karena masa depan kampus ada di tangan kita. Setuju? Setuju.